Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Akbar, NIM 0606 1282227025. Di sini saya membuat video UTS MK Manajemen dan Administrasi. Administrasi adalah proses pengelolaan atau penyelenggaraan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara mengatur dan mengawasi berbagai sumber daya, baik itu manusia, material, maupun informasi. Administrasi seringkali dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam organisasi atau institusi tertentu. Manajemen di sisi lain merupakan bagian dari administrasi yang lebih berfokus pada pengaturan sumber daya secara efektif dan efisien. Manajemen mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan mengontrol sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam praktiknya, manajemen bisa berkaitan langsung dengan pengambilan keputusan dan pengaturan operasional organisasi sehari-hari. 8 unsur administrasi. Berikut adalah 8 unsur penting dalam administrasi yang saling berhubungan dalam menunjang keberhasilan proses administrasi. 1. Manusia. Manusia ini merupakan faktor terpenting dalam administrasi karena manusia adalah pelaku utama yang menjalani proses administrasi. 2. Tujuan. Administrasi perlu memiliki tujuan atau sasaran yang jelas untuk dicapai karena tujuan inilah yang akan menjadi arahan dan pedoman seluruh aktivitas administrasi. Ketiga, peralatan, tools, alat dan teknologi yang digunakan dalam administrasi seperti komputer, alat tulis, perangkat lunak, dan lainnya untuk mendukung. 4. Proses kerja, organisasi, struktur atau sistem yang mengatur hubungan dan tanggung jawab antar individu dalam administrasi agar aktivitas berjalan terkoordinasi dan efektif. 5. Keuangan, finansial, unsur yang berkaitan dengan pendanaan atau anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan administrasi. Yang keenam, prosedur. Langkah-langkah yang terstruktur untuk menjalankan aktivitas administrasi agar mencapai tujuan dengan baik. 7. Sistematis. Metode, teknik atau cara yang digunakan dalam menjalankan aktivitas administrasi agar lebih efisien dan efektif. Dan yang terakhir, waktu. Unsur yang berhubungan dengan pengaturan waktu dalam pelaksanaan tugas agar setiap proses administrasi dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang tepat waktu. 2. Trilogi kepemimpinan seorang guru. Trilogi kepemimpinan seorang guru mencakup 3 peran utama yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya, yaitu ing ngarsa sung tulanha, di depan memberi teladan. Seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi para murid. Sebagai teladan, guru menunjukkan sikap, perilaku, dan etika yang dapat dicontoh oleh murid, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang media menggunakan karsa. Di tengah memberi semangat, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator yang dapat memberi semangat kepada murid-muridnya. Ketika berada di antara murid-muridnya, guru harus menciptakan suasana belajar yang positif dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif. Tut Uri Handayani di belakang memberi dorongan. Dalam peran ini, guru memberikan dukungan dari belakang, memberikan murid berkembang secara mandiri namun tetapi memberikan bimbingan jika diperlukan. Guru membantu murid mengembangkan
potensi mereka tanpa harus mendikte secara langsung. Perbedaan mengajar dan mendidik adalah proses penyampaian pengetahuan atau keterampilan tertentu kepada murid. Fokus mengajar adalah pada transfer pengetahuan dari guru kepada murid melalui metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, atau praktik. Tujuan utamanya adalah agar murid memahami dan menguasai materi pelajaran. Mendidik di sisi lain mencakup pembentukan karakter dan pengembangan moral serta sikap murid. Mendidik tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga membangun nilai-nilai etika dan kepribadian yang baik pada murid. Proses pendidikan lebih menekankan pada pembinaan sikap dan tingkah laku positif. 3. 5W plus 1H adalah konsep yang terdiri dari what, why, when, where, who, dan how. Berikut adalah penjelasan dan contoh penerapannya dalam perencanaan pembelajaran materi bola basket. 1. What? Apa yang akan dipelajari? Materi yang akan diajarkan adalah teknik dasar dalam bola basket, seperti dribbling, passing, shooting, dan teknik bertahan. Why? Mengapa? Mengapa materi ini penting untuk dipelajari? Pembelajaran bola basket penting untuk mengembangkan keterampilan motorik, kerjasama, dan strategi dalam olahraga. Selain itu, bola basket mengajarkan nilai-nilai disiplin, kerjasama tim, dan sportivitas. 3. When? Kapan? Pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis setiap minggu selama 1 jam setiap sesinya. Where? Di mana pembelajaran akan dilaksanakan? Pembelajaran akan dilaksanakan di lapangan basket sekolah sehingga siswa bisa langsung memperhatikan teknik-teknik yang dipelajari di lapangan yang sesuai. Siapa? Siapa yang akan terlibat dalam pembelajaran ini? Yaitu guru olahraga dan siswa kelas yang ditentukan akan terlibat dalam proses pembelajaran. Guru bertindak sebagai pelatih dan pembimbing dalam pembelajaran ini. Bagaimana cara pembelajaran ini dilaksanakan? Pembelajaran akan dimulai dengan pemanasan terlebih dahulu tentunya. Dilanjutkan dengan pengenalan teknik dasar dan diakhiri dengan latihan praktik yang melibatkan pemain kecil agar siswa dapat mengaplikasikan teknik yang telah dipelajari tadi. 4. Dengan manajemen jazz orkes, peserta didik mampu menjadi pelaksana kegiatan olahraga, pertandingan, perlombaan, dan event besar olahraga di kancah nasional dan internasional. Seorang guru dituntut bisa mengelola atau mengatur tugas-tugas pokok sebagai seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sebagai pedoman pembelajaran, dalam hal ini memberikan arahan bagi seorang guru tentang kegiatan apa yang harus dilakukan, termasuk kapan melakukannya, kegiatan apa yang harus dilakukan, termasuk kapan melakukannya kegiatan tersebut, bagaimana melakukannya,